Halo, apa kabar sobat-sobat mania Merpati Pos dan Merpati Tinggian dan Kolongan, balap maupun hobi semuanya Merpati. Selamat siang ya. Kita kembali lagi masalah mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kebetulan saya habis keringetan ya, habis ngerakit pakan. Jadi ada pertanyaan, suka pakan yang bagus untuk merpati apa sih? Sebenarnya semuanya bagus. Jadi ada pakan. Kalau saya pakan dikategorikan tiga prinsip. Satu, pakan standar. Dalam arti pakan standar itu pakan yang dipakai oleh burung-burung yang ada, stok bibit. Terus stok bibit ya antara piik, udah bisa terbang, remaja, semuanya dewasa, itu campur. Berarti perempuan, jantan itu sama makannya. Kategori pakan-pakan itu ya umum yang tersedia dan murah. Itu yang kita kategorikan untuk burung-burung yang ada ya. Jadi burung-burung yang ada itu saya selalu di faktor penunjang itu dengan vitamin. Saya jadi vitamin yang termurah, kebetulan saya juga habis belanja ya. Saya memakai Vitacik. Jadi semua burung saya tuh karena keterbatasan dana atau apa, yang penting intinya vitamin, dan vitamin ini memakai kandungan anak ya, DOC. Jadi kategori burung standar itu apa aja bebas. Yang penting intinya burung itu harus jangan sampai merasa kelaparan. Kalau dalam kelaparan itu akan mengganggu ya, terutama kalau burung-burung kalau udah lewat batas hari 2 hari itu kalau diumbar pasti masuk ke dapur, masuk ke rumah orang, dan masuk ke rumah kita sendiri. Itu rata-rata karena mereka lapar dan mau mencari makan di mana lagi. Nah, kalau sudah berbicara itu ya kita wajib mensiasati makan. Ada makan pagi, ada makan sore. Tapi kalau untuk saya kebiasaannya 2 kali. Dalam arti pagi selesai ngawang nih kayak begini nih, karena mau inkop ntar sore latihan 165 kilo, burung ini saya awangkan siang. Jadi pengisian bahan bakar ini saya ambil jam makan siang full. Dalam arti dia siang ini sampai nanti mau inkop, burung ini udah punya tenaga, jangan sampai merasa kelaparan, merasa itulah mindernya kuat nanti di inkop. Jadi jam 12 ini saya awangin tadi jam 11. Selesai ini jam 12 lewat lah. Jadi saya selesai beli pakan, ngeracik, dan burung-burung. Jadi saya juga memakai makanan untuk pola penerbang ya. Dalam arti pola untuk kita pakai lomba. Jadi burung-burung yang ada itu, burung-burung yang lomba itu kita pakai pakan udah beda kandungannya, karena diperlukan karbonhidrat tinggi, lemak tinggi, karena semakin jauh burung terbang itu semakin butuh tenaga yang super. Ini kebetulan terganggu sedikit, saya konten memang di lapangan dan dekat asrama ya, jadi latihan penerbangan. Ini adalah pakan-pakan standar. Pakan-pakan standar itu pakan yang mengandung biji-bijian kecil. Jadi saya tidak memakai namanya jagung hibridra. Saya mendingan memakai jagung pecah. Dalam arti jagung pecah itu jagung yang sudah digiling tapi di blower bersih. Ada jagung pecah yang tidak di blower. Itu banyak mengandung bonggol-bonggol. Kalau di blower itu lebih harganya lebih beda ya. Jadi kenapa saya pakai jagung pecah, tidak pakai jagung hibridra? Biar kantong temboloknya tidak membesar, empela tidak membesar. Kalau empela membesar, kantong tembolok membesar, saat dia penerbangan, dia akan minum itu sekenyang-kenyangnya. Berat. Kantong temboloknya akan berat, karena udah kebiasaan mengikat biji-bijian besar. Kalau saya biarpun burung standar, burung apa, semua saya pakai pakan-pakan kecil. Pakan-pakan kecil itu ya terutama jagung pecah yang termurah tapi yang blower. Kedua millet kuning. Dari millet kuning saya pakai lagi millet putih.
Millet putih saya pakai lagi uh, biji sawi. Itu standar-standar pakanan saya. Jadi kalau pakanan-pakanan ini sudah kita racik untuk pakaian standar, hindari juga pakanan yang dipakai untuk diet, karena percuma kita membangunkan lemak tapi ada kandungan pakan yang diet, utamanya beras merah. Beras merah itu tidak menopang untuk kebutuhan lemak, dia akan menghancurkan lemak, jadi diet malah. Burung yang penting kita merawatnya itu untuk menjaga lemak, kedua bulu, dan antibodinya supaya tetap terjaga. Disitulah gunanya makanan. Semakin keras kita berlatih burung, melatihnya di lapangan maupun kolongan, semakin bagus kita harus memberi makan. Jangan semakin kita latih berat, burung makan sekendor. Jadi saya memakai acuan kalau dulu meracik ya. Kalau sekarang saya tidak perlu meracik karena udah tersedia pakan-pakan di internet. Pakan bagus. Kalau pakan yang bagus setelah saya survei semuanya, itu yang terbagus. Ini saya baru beli ya. Baru beli ini per 5 kilo. Dulu saya beli ini per sak 25 kilo. Memang cukup mengganggu kantong ya. Dulu saya bermain itu 2016 udah beli pakan impor. Jadi saya dapat ini dari penjualan online, Pretamik. Pretamik ini kita udah bagus ya, dalam arti bagus semuanya. Ini saya sepil buka. Kandungan-kandungan bijinya semuanya bagus. Dan itu saya suka. Dari beberapa yang pakai itu untuk meraih juara dengan kapasitas latihan berat, itu berpotensi peluang bagus. Jadi Pretamik itu sudah mengandung biji-bijian yang kita kalau beli keteng cukup ngerogok kocek. Dan dia udah mengandung campuran-campuran bagus dan open. Nah kita tinggal setel. Ini mau dipakai burung yang lomba saja ya nggak masalah. Kalau saya biasanya memakai burung lomba. Jadi Pretamik adalah makanan terbaik untuk burung-burung lomba dan burung-burung biasa bila kita berkelebihan pendanaan. Oke, nanti saya sepil pemberian makannya. Ini kandungan pakan Pretamik isinya. Bisa dipantau sejenak. Nah itu burung-burung mulai masuk tuh. Selesai ngawang. Jadi burung-burung ini kesehatannya harus kita jaga, terutama untuk makan ya. Kalau udah mendekat-dekati lomba, kita sudah menyortir mana burung-burung yang layak. Nih saya kasih makan. Jadi burung ini fungsinya juga dikebiasakan kenalin untuk nanti di inkop. Burung itu harus dikenalin makanan-makanan ini. Nanti akan terjadi kebiasaan dimakan. Selain protein tinggi, karbohidrat tinggi, burung penting karena mereka terbang ya ratusan kilo dan berlawanannya pun ratusan ekor. Masuk tuh semua tuh burung. Karena burung tahu kalau jam makan habis ngawang pasti, kalau kita bolak-balik kebiasaan burung akan berubah-berubah. Itu namanya nyetel. Kalau burung kita setel habis makan, habis ngawang makan, inilah. Ini burung alhamdulillah dari kecil sampai dewasa ini belum terjadi sakit ya. Kalau untuk sakit 1-2 mungkin terjadi, tapi untuk kontaminasinya semua tidak. Saya tidak ada namanya kontaminasi. Itu pun berkat kita merawatnya teliti, jam-jamnya, terutama pemberian obat cacing, terus membangun antibodi. Jadi burung-burung ini diperencanakan untuk lomba. Dan bila teman-teman mau berminat untuk bermain merpati pos ya silakan. Kita juga memberikan terbuka pintu peluang untuk mendapatkan bibit-bibit bagus lah. Oke ya teman-teman, jadi semua kita saling koreksi pengalaman-pengalaman kita, di mana burung-burung itu harus dirawat seperti apa dan makanannya apa. Jadi jangkau dengan kualitas kantong kita dan disesuaikan dengan kalori dan gizi. Makasih semuanya ya. Semoga bermanfaat wejangan dari saya. Assalamualaikum.